Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Buya, bagaimana hukumnya jika ada seorang suami menyimpan uang di luar pengetahuan si istri, padahal selama ini suami belum mencukupi nafkah lahir untuk istrinya, sedangkan si istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya? Rumus hidup adalah saling mengerti. Lakukan kewajibanmu dan jangan menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan menuntut. Maknanya, apa yang diberikan oleh suamimu, syukuri itu. Pengabdian istrimu, syukuri itu, jangan menuntut. Ini rumus. Ada orang kerjaannya nuntut. Nah, sekarang ada yang bertanya tadi, itu pertanyaannya adalah gimana seorang suami nyimpen duit tanpa sepengetahuan istri? Kalau pertanyaan sampai di sini ya sah-sah saja. Mungkin seorang suami punya tanggung jawab, ibunya yang harus ditolong, adiknya harus ditolong karena menjaga istrinya, karena istrinya mungkin sangat lemah, istrinya pelit, jadi kalau tahu tambah sakit hati, mending diam, nggak dikasih tahu. Kalau sampai di situ sah-sah aja. Tapi kalau ada lanjutannya, suami tidak memberi nafkah secara cukup, itu pun perlu dibahas. Mohon maaf, ibu nggak usah kecewa. Ibu nanti habis ini ibu dapat giliran yang baik. Ini sekarang saya hantemin dulu ini, ibu-ibu dulu. Mengatakan nggak cukup itu gimana sih? Mana nggak cukup? Tasmu harganya 5 juta. Antengmu 16. Bilang nggak cukup, model apa ini ya? Jadi pertanyaan nggak bisa kita jawab begitu, harus tanya dulu. Saya ketemu orangnya langsung bisa jawab kayaknya. Ada seorang berkata kepada kami, suami saya nggak berani, bajunya bagus, tasnya mahal-mahal, kamu yang bikin susah. Ini kalau ya nggak usah marah, besok nggak datang majelis repot nanti ada bagian suami sami, awas, tunggu jangan lari ya. Jadi makna yang kedua adalah suami saya tidak mencukupi saya. Lah, tidak mencukupi apa? Apakah kamu kelas pemboros? Ya, kalau istri kelas pemboros kerjaannya ini, dengar suaminya bisnis belum untung sudah kredit dia. Wallah, denger deh bang, berapa tuh? Insya Allah ini langsung kredit. Kulkas yang kemarin juga masih pakai. Gini. Itu model istri-istri perusak gitu. Ada gini, angkat tangan didoain sembuh nanti. Angkat tangan cepet, didoain sembuh. Jadi makna cukup itu seperti apa sih? Dan wanita istimewa adalah yang mencukup-cukupkan. Saya teringat di guru mulia punya istri yang sangat solehah. Beliau berkata, aku tuh memberi ustadzah itu tidak banyak, tapi setiap saya butuh kok punya tabungan lah. Itu istimewa. Istri yang tidak hanya kerjaannya main nih nembak aja neron. Ada memang istri melayani suami bagus-bagus, makanannya enak, cuman nggak masak, beli di warung yang mahal ini, suami nyungsep nanti. Istri yang hebat adalah bisa mengatur ekonomi rumah tangga, bisa nyisihkan tabungan, waktu lebaran pun ternyata tidak merepotkan suami, nggak usah nunggu THR pun ternyata sudah beli baju. Ini istri yang solehah, mencukup-cukupkan apa yang diberikan oleh suami. Nah, ini makna mencukup-cukupkan. Tapi para suami, kalau kamu betul seperti yang ditanyakan, sudah begitu katanya istri suruh kerja, Anda ini laki-laki atau bukan? Laki-laki atau bukan ini? Laki-laki ya bertanggung jawab dong. Anda memberi nafkah yang cukup, yang benar, kecuali memang Allah menakdirkan Anda menjadi orang yang suka bangkrut dalam usaha. Anda kan tidak seperti itu. Misalnya memang ada laki-laki bakatnya kan bangkrutan, dagang apapun bangkrut. Kalau tidak dibohongi sama orang ya hilang, ya bangkrut, memang bakat bangkrut. Kalau memang seperti itu ya suami yang berkiprah saat itu menolong keluarga. Intinya para suami, kalau memang di rumah tanggamu itu belum cukup, ya jangan sampai kamu berpikir yang lain-lain lah untuk sedekah sana sini. Cukupi istrimu yang sudah sabar itu, bukan istrimu yang sedikit-dikit gajinya. Dulu waktu gajimu 2,5 juta memang dia beli tas 50.000, tapi waktu gajimu naik 10 juta lah kok tasnya jadi 2 juta. Itu bukan istri yang itu. Istri yang sudah sabar, istri yang sudah pinter ngatur rumah tangga, nyukup-nyukupkan. Kalau Anda pelit, Anda ini keterlaluan, nggak pernah ngaji kayaknya. Lihat, senangkan istrimu, bahagiakan dia. Berat dia punya tugas luar biasa, hamil 9 bulan, anak Anda nempel terus di dia. Anda mau dititipin kandungan sebulan saja kayaknya jerit, nggak mampu melahirkan, menyusui, Masya Allah. Bangun malam-malam hanya untuk anak kita. Empuk di lantai pun kadang suami pura-pura nggak tahu, ini ada apa sih gitu, padahal sudah keluar tahu mulai tadi. Itu kan model-model suami. Istri lagi dibebani, istri lagi dibebani, sudah gitu Anda pelit, uang disembunyiin.
disembunyiin saja masih lumayan kadang untuk melakukan yang haram. Lihat, tidak akan indah kalau hidupmu seperti itu. Istrinya bisa menjaga kehormatan suami, bisa mengatur rumah tangga, suami juga terbuka, indah. Itulah kebahagiaan. Pengen mana? Sembunyi-sembunyian, Bu? Enggak kan? Ibu harus pintar atur ekonomi. Enggak ada istilah kalimat kurang kepada suami, nyukupin. Ya, kalau belanja itu bukan sesuai target, saya harus belanja ini, ya enggak. Belanja ke pasar ya lihat yang murah aja deh. Kalau beli sahur agak-agak siang deh, sudah bosan penjual sayurnya, ambil sajalah. Ya gitu loh. Wah, ini penjual sayurnya Buya jangan ngajari nggak bener dong. Nanti nggak laku sayur saya. Nunggu siang nih, agak siang sudah mulai layu atasnya, mau pulang bawa repot, sampai di rumah nggak ada yang beli, sudahlah borong murah. Nah itu. Anda bisa ngatur wahai istri yang soleha. Misalnya gula naik. Kalau gula naik bikin kopinya kurangi. Pasti gulanya nggak perlu banyak-banyak, gitu loh. Bikin sayur, suami Anda tidak ngerti, sayur naik misalnya, biasanya 5 ikat, Anda tuker 3 ikat, nggak ada yang sadar ya, hanya nyari isinya kok ada, gitu saja. Pinter ngatur. Itulah keindahan. Jadi jangan biasa menuntut, hei para suami, hei jangan biasa menuntut, hei para istri. Hidup Anda akan semakin indah dengan syukur apa yang Allah berikan melalui istri, melalui suami. Terima kasih saja. Kalau kita biasa menuntut, tuntutan itu akan berkembang, dan tuntutan itu tidak lain adalah menyakiti pasangan. Menuntut itu kebiasaan jelek, sehingga mulai dari menuntut ekonomi sampai menuntut, neng hidungmu kayak begitu kenapa sih, kenapa kulitmu begitu, ini kan nyiksa. Abang kenapa tidak gagah kayak itu, kan tidak enak digituin. Itu biasa nuntut. Tapi kalau bisa syukur, Masya Allah, terima kasih abang, ya biarpun sudah tidak enak juga, terima kasih bang, rezeki ini ada orang lain nggak dapat, Masya Allah kita masih diberi Allah rezeki, biarpun nggak cukup. Lihat suami semakin tersanjung, semangat, bekerja pun juga indah. Begitulah insya Allah ya. Jadi gimana nyikapinya ya? Saya tidak tahu sesungguhnya. Anda cermati saja ibu yang soleha. Kalau memang Anda orang yang sudah benar, lalu suami Anda seperti itu, suami Anda semoga dengar juga hari ini. Tapi kalau ternyata Anda yang nggak benar, Anda jago belanja, berarti Anda yang tobat. Hei ibu yang bertanya, insya Allah jadi baik semuanya. Ya kalau pertanyaan kayak begitu tuh kadang kita jawabnya tuh nggak harus begini, harus panjang, ngira-ngira semuanya, biar mikir sendiri. Cuman kaidahnya sederhana. Kalau Anda mikir kekurangan, jangan mikir kekurangan pasangan. Dengar ceramah begini, kadang-kadang suami istri itu kalau jejer bareng, misalnya yang di belakang yang jejer sama suaminya, kalau Buya lagi ngomong begini langsung nyenggol suaminya, tuh bang, denger, nggak usah begitu, ini repot ngaji kayak begitu. Dengar untuk diri Anda sendiri yang pantas, cocok buat Anda, gitu. Oh, terus sampai pulang ke rumah, no, denger nggak omongan Buya tadi, yang mana? Yang itu. Ribut nanti di belajar. Jadi belajarlah untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, nanti akan menemukan keindahan. Wallahu a'lam bissawab.